Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan sebar brosur dalam bentuk media yang gampang untuk masuk ke page one atau halaman pertama. Ini berbasis lokasi ya teman-teman. Oke, kita buka google.co.id-nya. Ini nanti kita pakai Google Business atau GMB, Google My Business. Oke, ketika teman-teman melakukan pencarian di Google, misalkan sedot WC di Depok ya, misal. Nah, biasanya di urutan paling terdekat itu ada Google Business seperti ini. Nah, Google Business ini adalah Google Maps. Jadi di sini ada direction, nanti ada maps-nya, ada direction atau rute ke lokasi sini, atau nanti ada website-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman buka di handphone itu biasanya ada nomor telepon di sini ya. Tinggal tap. Langsung nomor teleponnya bisa ditelepon di handphone masing-masing. Ini ya, seperti ini ya, di Google Business. Dan muncul di Google Maps biasanya. Atau yang sudah kita punya untuk Spiteng ya, pabrik bio septic tank. Nah, ini kalau di Google Maps, kalau di handphone masing-masing itu kan biasanya ada akurasi tinggi untuk lokasinya ya. Jadi misalkan kita izinkan atau allow, maka akan muncul lokasi terdekat dengan kita. Lokasi bisnis terkait yang kita cari di dekat kita. Nah, ini salah satunya ya. Ini salah satunya yang pernah kita buat pabrik Biospiteng. Harga Biospiteng Oscar Nano. Nah, ini alamat kita. Alamat yang dipakai pun alamat rumah ya, teman-teman. Di sini tidak mesti harus alamat pabriknya. Nah, ini. Oke, kita contohkan yang lain. Tempat PKL di Depok. Nah, ada beberapa di sini ya. Ada beberapa Google Business yang muncul. Pertama ini bukan milik kita, yang ketiga yang milik kita nih. Ini tempat PKL di Depok. Nah, ini nomor teleponnya 2689. Nah, banyak siswa dari SMK itu mencari tempat PKL di Depok dan mereka dapat Google Maps-nya. Jadi muncul ya di bagian pencarian Google, tetap di Google ya, tapi di bagian atas itu berupa Google Maps. Nah, ini. Nah, ada direction-nya lagi ya, ada alamat ya ke tempat tujuan, lalu ada webnya. Kalau di handphone biasanya ada nomor telepon, langsung tap langsung ke ke call ya, ke telepon. Oke, untuk yang lainnya sandal wudhu, coba sandal wudhu. Sandal wudhu. Sandal wudhu Depok ya.
Ada nggak ya? Nah, ini mirip-mirip ya. Nah, ini Google Business juga. Jadi kalau misalnya posisinya ada di samping itu persaingannya rendah ya. Jadi teman-teman mesti cek juga nanti di lokasi teman-teman masing-masing. Di alamat kita, dekat rumah kita, itu sudah ada Google Business terkait kata kunci yang kita inginkan gitu ya. Ini kita ganti jual. Oke, rubah ya kata kunci. Kata kuncinya kita rubah. Nah, ini milik kita nih. Alamatnya juga sama ya. Alamatnya sama, cuma polanya saja dirubah-rubah ya. Dan nomor teleponnya juga sama. Oke, langsung saja bagaimana cara pembuatannya untuk Google Business. Pertama kita buka Google-nya dulu pastinya. Ya. Google Businessku. Kita ketikkan Google Businessku atau Google Business ya. My Business ya. Nah, biasanya posisi paling atas nih, google.com. Terus ada bisnisnya ya, Google My Business. Oke, klik bagian sini. Nah, setelah ini kita di bagian kelola. Nah, di sini kita cari dan kelola bisnis Anda. Misalkan ini bisnis baru ya. Tidak dapat menemukan gitu ya, tidak ada alamatnya. Lalu kita, karena ini baru tentu kita tambahkan bisnis Anda ke Google ya. Kita klik bagian sini ya. Nah, ini nama bisnisnya. Nama bisnis itu usahakan isi dengan kata kunci. Isi hanya dengan kata kunci. Kali ini kita akan contohkan itu jual jeruk baby ya. Jual jeruk baby. Baby Malang. Untuk yang speednya karena sudah pernah buat ya, jadi kita contohkan yang jeruk baby. Ya, boleh ditambahkan buying keywordnya jual, agen, distributor, pusat atau pabrik ya. Ini yang untuk sandal kita pakai jual sandal. Lalu untuk yang pabriknya, pabrik speednya kita pakai pabrik ya, ini ya. Kita pakai pabrik, terus harga. Bisa dua kata kunci dan seterusnya ini bisa dengan nama merek atau nama pabriknya. Namun jika tidak ada nama mereknya silahkan dengan kata kunci. Oke, berikutnya. Nah, ini kategori bisnisnya ya. Kategori bisnisnya harus disesuaikan dengan produknya. Karena ini produknya jeruk, maka kita pilih cari, coba ketik buah. Kita pilih toko buah dan sayuran atau toko buah dan sayur ya. Pilih salah satu. Oke, klik. Berikutnya. Nah, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Ini pilihnya ya. Pilihnya ya atau yes. Lokasi ini akan tampil di Google Maps dan penelusuran saat pelanggan mencari bisnis Anda. Nah, misalkan orang muncul cari di Google, akan muncul di pencarian juga ya, selain di Google Maps ya. Oke, pilih berikutnya.
Nah, ini isi dengan alamat, boleh diisi dengan alamat rumah masing-masing atau alamat ruko, alamat kantornya ya. Kalau saya seringnya pakai alamat rumah sendiri. Oke, kita ambil alamat rumahnya yang sudah sesuai saja ya. Di copy. Tapi biasanya kita tambahkan itu gangnya ya. Gang musola. Musola Al-Qasim. Gang Pahlawan 1. Nah, di sini isi dengan kotanya. Ini isikan dengan provinsinya. Nah, di bagian sini isi dengan kode posnya. Oke, klik berikutnya. Nah, ini karena kita baru buat ya. Biasanya ada orang milik ya, punya orang lain muncul di sini juga. Nah, karena ini baru, kita pilih yang ini saja. Karena ini kan bukan punya kita ya. Oke, klik berikutnya. Nah, apakah Anda juga akan melayani pelanggan di luar kota? Nah, ini asiknya bisa kita pilih juga ya. Misalkan kita di Depok, tapi ingin service kita muncul di Jabodetabek misalkan. Ini kita pilih ya, atau pilih tidak, jika hanya melayani satu kota. Kalau ya, kita ya. Nah, ini tambahkan area layanan, tapi opsional. Tapi biasanya kita pakai juga untuk lokasi bisnis yang memang targetnya lebih luas. Kita contohkan, ini kita target ke Bogor juga. Bogor, kita pilih Bogor yang lebih luas ya. Lalu Jakarta. Jakartanya juga Jakarta lebih luas ya. Lalu Bekasi. Bekasinya Bekasi Jawa Barat, lebih luas ya. Lalu Bogor sudah ya. Tangerang, kita pilih yang ininya ya, lebih luas. Lalu klik berikutnya. Nah, ini kontak ini, nomor telepon ini biasanya akan muncul di bagian sini nih ya. Kalau di bagian kalau terlihat di desktop, kalau di handphone juga muncul. Nah, ini kita tambahkan kontaknya ya. Nah, URL linknya ini bisa pakai Google blog yang sudah ada atau web yang sudah ada. Nah, jika belum ada, kita bisa buat web gratisnya yang di sini ya. Ini juga bisa terindeks di Google nih nanti. Oke, berikutnya. Ini klik yes saja, lalu berikutnya. Oke, klik selesai. Nah, di sini kita perlu verifikasi. Biasanya ada dua verifikasi ya opsinya. Ada pakai nomor telepon, karena nomor kontak ini sering dipakai. Biasanya mesti pakai surat bentuknya nanti. Surat ini isinya
PIN ya, PIN atau berupa angka ya. Nah, suratnya seperti ini yang sering kita dapat nih. Jadi isinya PIN berupa angka-angka. Angka-angka itu untuk verifikasi alamat kita. Nah, seperti ini nih. Nah, ini angkanya nih. Nah, di sini kita perlu menyebutkan nomor kontak. Nama kontak maksud saya. Boleh diberikan nama atau nama samaran boleh ya, atau nama yang sering kita pakai di pengiriman. Biasanya ini pengiriman nih di Depok ini kita pakai JNE biasanya. Oke, klik kirim ya. Nah, ini tinggal tunggu sekitar 4 hari ya estimasinya. Apabila sudah diverifikasi nanti muncul di halaman Google seperti ini. Oke. Nanti di video selanjutnya itu kita akan bahas untuk setting Google Business selanjutnya ya. Di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.